Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dalam perkara permohonan nomor 68 PUU Romawi 21 tahun 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi, salam sehat kepada kuasa pemohon ya, Pak. Siapa yang hadir hari ini tolong diperkenalkan lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenalkan, yang hadir saat ini adalah saya sendiri, Rizky Dwi Cahaya Putra, selaku kuasa hukum, dan di samping saya Bapak Christophorus Harno selaku pemohon 2. Untuk Pak Boyamin, beliau mengusahakan untuk dapat hadir tetapi secara online, tetapi sedang subuhan di Madinah yang mulia. Mungkin seandainya masih bisa masuk, beliau akan bergabung terlambat ya. Baik, kalau nanti Pak Boyamin masih bisa masuk, kita nanti perkenankan. Kalau memang tidak juga nggak apa-apa karena sudah kuasanya ada di sini, Pak Rizky Dwi Cahyo Putra ya, dengan pemohon 2 Christophorus Harno ya. Nah, saya kira juga ini ada kesalahan ini. Christophorus, ada O-nya yang kurang ini. Baik, untuk hari ini adalah untuk menyampaikan perbaikan permohonan dari sidang kita yang lalu. Itu ada beberapa hal-hal mungkin yang sudah disampaikan oleh panel. Nah, yang disampaikan dalam rangka perbaikan ini adalah materi yang diperbaiki saja ya, jadi tidak seluruhnya lagi disampaikan. Nah, dipersilahkan siapa yang mau menyampaikan, Pak Rizky? Mohon izin yang mulia untuk pemohon sendiri, pemohon 2 Pak Christophorus. Baik, dipersilahkan Pak Christophorus. Terima kasih yang mulia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokok-pokok perbaikan yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut yang mulia. Yang pertama adalah kami sudah memperbaiki sesuai nasihat hakim panel, setidaknya sudah tidak 3 halaman lagi lah yang mulia. Ya. Pemohon takut dan tidak nyaman dianggap contempt of court kemarin itu, sehingga sebenarnya ini merupakan pembuktian bagi kami bahwa Mahkamah Konstitusi tidak seperti apa yang sekarang ini banyak dinyatakan oleh para orang-orang yang tidak mengerti, pihak-pihak yang tidak memahami benar, bahwa sudah tidak mendengar lagi, tidak mau mengerti lagi, atau tidak punya telinga lagi, atau tidak punya hati lagi. Tetapi kami membuktikan bahwa hanya dengan 3 lembar saja Mahkamah Konstitusi menanggapi kita secara serius dan sangat-sangat profesional. Ini merupakan bukti bagi kami agar pihak-pihak yang selama ini menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak punya hati lagi, tidak punya telinga lagi, bahwa ini benar-benar merupakan suatu wahana bagi kami untuk membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi sebenarnya masih mempunyai sangat profesional dan sangat objektif. Baik, ya. Yang kedua, bahwa kami juga membuktikan, kami berharap bahwa ini merupakan jendela bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberitahukan kepada masyarakat secara legal bahwa apa sih sebenarnya alasan-alasan yang
dipakai untuk dasar untuk agar masyarakat tahu dan tahu persis dasarnya, sehingga masyarakat mengetahui bahwa pemberian jangka waktu bagi ketua KPK yang sekarang ini diberikan, ini apa sih sebenarnya, sehingga kami berharap bahwa ini merupakan jendela bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia ini untuk supaya tahu dengan jelas landasan hukumnya. Yang kedua adalah perihal, ya kita sudah perbaiki Yang Mulia, seperti apa yang Yang Mulia sudah kita sampaikan. Karena memang kemarin disarankan agar disinggung tentang putusan gitu ya. Betul Yang Mulia. Ya, oke, sudah. Terus Yang ketiga, pemohon 1 sudah ditambah pendiri yang lain, Komaryono sebagai yang berwenang mewakili Maki berdasar pasal 12 Anggaran Dasar yang termuat di akte pendirian Maki. Yang keempat, kewenangan Mahkamah Konstitusi dasarnya sudah dilengkapi, Yang Mulia. ya, kewenangan sudah ya. Ya. Lanjut. Batu uji fokus pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara hukum. Asas-asas hukumnya yang pertama adalah hukum tidak berlaku surut dengan segala uraiannya, termasuk penerapan dalam hukum administrasi negara, perdata, pidana, dan internasional. 2. Hukum keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Asas kemanfaatan periode 5 tahun pimpinan KPK berlaku periode berikutnya adalah meneruskan amanat pembentukan KPK untuk tidak beriringan dengan pemerintahan eksekutif dan legislatif guna menjaga independensi KPK. Jika KPK beriringan dengan eksekutif dan legislatif, maka sisi negatifnya KPK akan dikendalikan oleh eksekutif itu dan legislatif, sehingga tidak akan independen. Asas manfaat yang lain periode 5 tahun tidak berlaku. Pimpinan KPK sekarang adalah pimpinan KPK tidak berprestasi. IPK anjlok dan hobi melanggar kode etik atas dasar tidak paham dengan konflik kepentingan. Yang terbaru adalah dilakukan oleh Johannes Tanak, mengatakan merasa tidak melanggar aturan padahal jelas-jelas melanggar kode etik kategori berat karena berhubungan dengan pasien KPK. Batu uji yang lain adalah pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diurai dalam perbaikan. Halaman 18 ya, mengenai dasar pengujiannya ya. Ya, Oke, Yang Mulia. lanjut. Uraian alasan-alasan permohonan telah dijabarkan untuk mendukung uji materi, termasuk polemik beda penafsiran oleh pemerintah dan DPR, sebagaimana dimuat dalam link pemberitaan media massa yang juga pemohon telah cantumkan. Petitum juga telah kami sederhanakan untuk 2, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa dan memutus permohonan para pemohon sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4250 sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan perkara nomor 128
PUU 20/2022 yang berbunyi, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Ketentuan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun berlaku untuk kepemimpinan periode berikutnya. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa para pemohon. Baik, Terima kasih Yang Mulia. sudah kita dengar dan sudah kita cermati perbaikan permohonan yang tadinya adalah cuma 3 halaman, ternyata ini sudah bisa dielaborasi sampai 20 halaman. Intinya kita sudah tangkap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menafsirkan pasal yang diuji itu menjadi 5 tahun, yang tadinya 4 tahun itu, dan oleh pemohon meminta agar itu diberlakukan periode berikutnya. Intinya seperti itu saya kira ya. Baik. Nah, tadi Pak Boyamin Saiman katanya mau masuk, ini sudah masuk ini ya. Baik, oke. Masuk Yang Mulia, Pak Oke. Manahan, Pak Arif Hidayat Yang Mulia, dan Yang Mulia Pak Wahidin Adam. Terima kasih. Baik, karena masih di Tanah Suci ya. Nah, Iya. ini kita lanjut saja. Mungkin nanti kalau ada yang mau disampaikan, nanti mungkin kita beri kesempatan. Tapi untuk ini kami persilahkan dulu Yang Mulia kalau masih ada. Yang Mulia Prof. Adam, Dr. Adam. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Dr. Manahan MP Setompul dan Yang Mulia Prof. Arif Hidayat dan pemohon yang masih di Tanah Suci. Ya, mudah-mudahan mabrur dan kembali Amin. sehat selamat, dan kepada Amin. pemohon 2 dan kuasa, saya tidak menanggapi apa yang tertulis, tapi tadi disebutkan bahwa ini sudah diperbaiki dari 3 menjadi 20 halaman ya. Nah, tadi disebutkan bahwa dengan 3 halaman khawatir diartikan contempt of court ya. Ya tidak pernah ya, tidak kita pernah. Saya itu sering ditanya oleh publik atau mahasiswa terhadap putusan itu kan ada yang ditolak Pak, ada yang tidak dapat diterima, ada yang dikabulkan sebagian, ada yang bersyarat. Itu kenapa Pak? Karena apa? Permohonannya abal-abal. Saya katakan sepanjang saya di MK dan sebelumnya juga sudah sering terlibat, tidak pernah hakim itu mengatakan permohonan itu abal-abal, tidak pernah. Jadi kita melihatnya suatu yang haknya untuk mengajukan permohonan, lalu ada kewajiban hakim untuk memberi nasihat, untuk melengkapi, ya kita beri nasihat, kita sebutkan begitu. Jadi tidak pernah kita mengatakan, wah ini kok 3 halaman ini menghina atau ini abal-abal, tidak pernah kita kemukakan begitu. Kita tetap memberi nasihat sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang MK itu untuk melengkapi. Nah, dan ini kelengkapan yang setelah kita berikan nasihat ya. Karena kita hak daripada pemohon mengajukan permohonan dan kita ya memberi nasihat. Kita nasihatkan, lihatlah undang-undang hukum acaranya, lihatlah PMK kita, PMK ini
formatnya begini, isilah begini, lihatlah di permohonan-permohonan yang sudah ada dan bisa dikonsultasikan kepada kuasa yang ahli, kalau tidak pun ya berkonsultasi kepada yang pernah. Oleh sebab itu biasa kita tanya, kalau belum pernah apakah sering sudah pernah berperkara ya. Jadi kita semua berikan haknya untuk diberi nasihat, dan kita lakukan kewajiban kita untuk memberi nasihat ya. Jadi semuanya kita lihat kesempatan itulah untuk ya memperbaiki, bahkan diberikan waktu ya luang, tidak lalu perbaiki sekarang juga gitu ya, tidak, lalu perbaikan ya. Jadi itu sekedar itu ya. Jadi kita tidak pernah memandang apapun yang kurang itu lalu kita anggap negatif ya. Kita laksanakan kewajiban kita memberi nasihat untuk kelengkapannya. Bahkan kita katakan kalaupun nasihat kita tidak dipertimbangkan ya, permohonan yang misalnya dianggap terlalu tipis ya akan kita gunakan juga untuk ya nanti di RPH kita tentukan bagaimana kelanjutannya ya. Jadi sekedar untuk menanggapi hal yang disampaikan tadi ya. Demikian, terhadap ini saya tidak ada komentar lagi. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Dr. Wahidudin Adams. Sekedar untuk mengkonfirmasi antara surat kuasa dengan permohonan ini ya, saudara, baik prinsipal maupun kuasanya. Di dalam permohonan yang menandatangani ini kuasanya hanya Pak Marcellus Edwin dan Rizky Dwi. Kemudian di dalam surat kuasa masih ada nama Pak Syarif Jafar Sadek. Ini bagaimana statusnya Pak Syarif Jafar Sadek ini? Mohon izin Yang Mulia. Oh ya. Jadi untuk Syarif Jafar Sadek itu hanya masuk di satu surat kuasa di tanggal 15 Juni 2023 yang sebelumnya. Ya. Sedangkan kami ada tambahan surat kuasa yaitu tanggal 10 Juli terhadap Pak Komaryono. Nah itu tidak ada Syarif Jafar Sadek. Jadi yang menandatangani ini hanya Rizky dan Marcelinus Yang Mulia. Oh begitu ya. Ya. Komaryono tetap jadi prinsipal ya. Jadi prinsipal Yang Mulia. Bersama dengan bersama Boyamin mewakili Maki. Pak Maki ya. Betul, Oh ya. ya. Jadi berdasarkan surat kuasa yang terakhir ya. Yang Betul, tanggal Yang berapa? 10 Juli. Juli. Berarti ada setelah ini. Ada diterima yang 10 Juli? Sudah Coba kami dilihat. lampirkan Yang Mulia. Ya. Sudah diserahkan ya? Ini sudah ada? Sudah kami Sebentar. lampirkan Yang Mulia. Oke. Yang 10 Juli. Oh iya. Baik, jadi yang digunakan yang 10 Juli ya. Memang tidak ada lagi nama Syarif Jafar Sadek di situ ya. Betul Yang Mulia. Baiklah kalau gitu untuk permohonan dan surat kuasa sudah konform ya. Nah, untuk bukti surat kami mau konfirmasi dulu yang diterima oleh kepanitraan untuk permohonan ini. Ada bukti P1A sampai dengan P3B. Betul Yang Mulia. Betul ya? Baik, kita sahkan dulu bukti P1A sampai dengan 3B. Nah, kami beri kesempatan kalau ada lagi yang mau disampaikan, mungkin 1 menit, singkat saja kepada Makasih kuasa Yang Mulia. maupun kepada Izin, Yang Mulia. Baik, kepada Pak Boyamin Saiman silakan 1 menit ya. Ya, terima kasih kesempatannya Yang Mulia, dan saya ngejar-ngejar tadi untuk bisa masuk. Pertama tadi surat kuasa maksudnya berlaku dua-duanya, baik yang pertama maupun yang kedua. Itu mewakili pemohon 1, Maki diwakili oleh Boyamin dan Komaryono, karena di dalam anggaran dasar
pasal 12 mengatakan yang berwenang mewakili MAKI adalah koordinator dan salah satu pendiri. Jadi untuk melengkapi Yang Mulia. Baik. Yang kedua, sebenarnya saya ingin supaya ini cepat selesai, langsung permohonan untuk diputus tanpa sidang pleno. Tapi saya khawatir nanti pemerintah dan DPR komplain lagi, nanti tidak didengar keterangannya. Tapi sebenarnya, ya silahkan aja lah kalau yang nanti RPH menentukan sidang pleno, ya kami akan jalani. Kalau langsung putusan jalani. Itu aja, karena segera ingin menyelesaikan polemik penafsiran ini Yang Mulia, supaya pimpinan sekarang kalau memang itu berwenang untuk diperpanjang 5 tahun, ya segera tenang, segera bekerja, dan kalau tidak ya segera ada pansel. Itu aja Yang Mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi mengenai soal permohonan ini apa lanjut nanti sidang pleno atau cukup sampai di sini, ini akan ditentukan atau diputuskan oleh sidang RPH. Kita dari pleno, panel hanya nanti menyampaikan ke sidang RPH yang lengkap. Jadi untuk itu nanti ada pemberitahuan ya dari kepaniteraan kepada pihak pemohon nanti bagaimana kelanjutannya. Barangkali demikian, karena pemeriksaan kami anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 68 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat untuk perkara nomor 69